semuanya, kembali lagi di Podcast. People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Hari ini bareng aku Syifa, kita akan ngobrolin soal yang ramai dibicarakan, yaitu seputar teknologi AI atau Artificial Intelligence dan bagaimana dampaknya bagi pelaku UMKM. Nah, tentunya bukan hanya membahas soal teknologinya saja, tapi kita juga akan mengupas nih bagaimana apakah UMKM kita itu sudah siap atau belum. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa hebatnya, yaitu Pak Helmi Febriansyah. Halo Pak. Halo Syifa, terima kasih udah undang aku ya. Ya, gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Nah, langsung aja kita mulai ya dari pertanyaan yang mungkin sering banyak ditanyakan. Pertanyaan apa tuh? Nah, jadi saya sering mendengar nih Pak, banyak pelaku UMKM yang bilang kalau misalnya kok kita ini terus-terusan dibina sih, gitu kan? Apakah kita ini gak pernah benar-benar dibebaskan? Lalu apakah Bapak pernah merasa bahwa UMKM kita itu seperti dikondisikan untuk tetap kecil tapi sibuk? Waduh, pertanyaan pertama udah berat juga nih Syifa. Iya, Jadi Pak. tentang kecil tapi sibuk bina dan membina. Jadi itu pertanyaannya sangat jujur ya sebetulnya. Tapi menurut hemat saya penting, kadang kita memang terlalu sibuk membina. Tapi juga membiarkan mereka tumbuh dengan caranya sendiri. UMKM itu diajak maraton, lari, tapi tetap disuruh pakai sepatu anak-anak. Jadi ada agak jomplang ya bottleneck gitu. Mereka sibuk dengan pelatihan, laporan keuangan, program ini itu, tapi akses untuk betul-betul naik kelas dari sisi kebijakan, jaringan, distribusi, hingga pendanaan yang sehat masih sangat terbatas tentunya. Jadi kadang kesibukan itu bukan pertumbuhan, tapi hanya sekadar untuk survive, bertahan, agar tetap relevan dengan sistem yang belum tentu pastinya. Sorry itu saya memihak. Mungkin yang perlu kita pikirkan sekarang bukan lagi pembinaan, tapi pendampingan dan pastinya itu dengan bahasa yang lebih ini glory pembebasan seperti itu. Oh begitu Pak. Baik, kan tadi kita kembali ke topik yang mengenai AI ya Pak, kayak teknologi itu makin banyak dibicarakan. Nah, sebelum itu, jadi kalau misalnya saya lihat hari ini tuh identitas UMKM itu sering diukur dari seberapa digital mereka Pak. Nah, jadi bukan lagi soal produk yang bagus atau bahkan dampak sosialnya. Nah, apakah menurut Bapak ini kita sedang masuk di area di mana data itu lebih penting daripada dagangan? Dan kalau iya, apa resiko bagi UMKM itu, Pak? Oke, kalau berbicara risiko mungkin kita sedikit banyaknya memang bisa menilai ya, karena memang kita betul sedang hidup di masa di mana data dianggap lebih berharga daripada dagangan. Iya, betul. Banyak pelaku UMKM yang akhirnya merasa harus tampil keren di media sosial. Personal branding dulu kita, tapi jualan lain kali, gitu kan. Padahal dapurnya itu bisa dibilang masih ngos-ngosan gitu kan. Itu mungkin yang sudut pandang yang mungkin menurut saya salah. Tapi personal branding itu salah satu yang terpenting khususnya di marketing. Tapi saya percaya data dan dampak sosial tidak harus menjadi dua kutub yang terpolarisasi. Tantangan itu justru bagaimana kita menjadikan data sebagai alat untuk memperkuat cerita, memperkuat makna, dan memperdalam dampak. Bahayanya kalau UMKM hanya mengejar metrik digital ataupun algoritma, mereka hanya akan sekedar menjadi penonton algoritma, bukan pemain utama di bisnisnya sendiri. Oke, menarik sekali ya Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin nih, beberapa orang percaya, termasuk saya sendiri juga percaya ya Pak, bahwa AI itu akan membuat usaha atau seseorang itu ketergantungan daripada sistem, bukan dari dasar kemandirian mereka. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Apakah ada benarnya atau mungkin justru ini tuh suatu statement yang salah gitu? Ya, memang AI itu aditif ya. Walaupun tidak memiliki zat aditif, tapi menurut hemat saya tidak akan bilang itu salah besar. Karena memang ada benarnya. Ada benarnya ya Pak. Ketergantungan itu nyata, gitu kan. Tapi saya lebih suka melihatnya gini.
Jadi ya itu seperti listrik zaman dulu. Awalnya itu mahal, rumit gitu kan. Bahkan istilahnya karena tidak dengan ilmu dan literasi yang cukup itu menakutkan, bikin takut. Iya. Tapi lama-lama ia akan menjadi alat demokrasi produktivitas kalau menurut hemat saya. Yang tantangannya hari ini adalah bagaimana kita memastikan UMKM tidak sekadar menjadi pengguna AI, tapi jadi pemilik narasi dalam penggunaannya atau ahli dalam membuat prompt gitu kan. Jadi nyuruh AI itu nggak semata-mata tolong buatkan, tolong bagusin, tolong sempurnakan, gak kayak gitu. Jadi kita harus perdalam lagi gitu. Jadi bukan hanya berbicara soal ketergantungan, tapi soal apakah kita cukup berdaulat dalam memilih dan memanfaatkannya seperti itu. Jadi kembali lagi kepada diri kita ya Pak. Kita Mm. sebagai manusia sebisa mungkin memanfaatkan gitu ya dan juga menggunakannya dengan bijak. Ya. Tapi kita tidak tahu ya kedepannya itu perkembangannya seperti apa Iya, gitu kan. Apakah manusia akan kalah dengan AI? Tapi kalau menurut hemat saya nggak kayak gitu. Jadi kita bakal kalah dengan manusia lagi yang ahli menggunakan AI gitu. Makanya kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang berilmu harus kita perkuat lagi literasi tentang AI ini karena memang sekarang banyak loh perusahaan yang jadi yang cari AI engineering sifat gitu. Jadi untuk reduce cost mungkinnya atau efisiensi karena memang dengan AI betul gitu kan menjadi katalis untuk pekerjaan kita jadi mempermudah seperti itu. Oke. Hmm. Pak, kita coba minum dulu nih Boleh. hidangannya. Iya. Memang ya jika mau berbicara soal AI itu mungkin cukup gak ada habisnya gitu ya. Nggak ada habisnya, nggak bakal beres Apalagi di sampai zaman sekarang. jam kamu pulang juga. Oke deh, nanti itu lanjut ya Pak. Nih, kalau kita lihat nih sekarang teknologi AI itu emang makin banyak dibicarakan baik di kalangan mahasiswa atau bahkan anak-anak juga ya. Nah, bahkan juga mulai masuk ke dunia UMKM nih meskipun belum sepenuhnya merata. Nah, dari kacamata Bapak nih sebagai fasilitator di rumah BUMN ini yang pastinya sehari-harinya itu mendampingi para pelaku UMKM. Apakah kehadiran AI ini terasa sebagai tantangan baru yang membingungkan atau justru ini tuh sebagai peluang besar dan lompatan bagi UMKM nih? Dan menurut Bapak, apa sih yang perlu disiapkan agar UMKM itu benar-benar siap dan bukan cuma ikut-ikutan? Oh, berat sekali pertanyaannya. Tapi izin ya, saya coba bahas atau jawab singkat aja ya karena memang point of view ya sih Pak menurut hemat saya gitu kan. Jadi kalau menurut hemat saya AI itu seperti pisau. Mungkin Bapak Ibu di sini pada punya pisau ya untuk penunjang rumah tangga ataupun penunjang produksi gitu kan. AI itu seperti pisau dapur yang di mana di tangan yang tepat ia akan mempercepat kerjaan kita. Tapi di tangan yang bingung bahkan dia akan bisa menoreh luka. Seperti itu. Di rumah BUMN, kami melihat AI ini bukan hanya sebagai keajaiban yang instan, tapi juga sebagai akselerator ataupun katalis penunjang kerja. Justru karena itulah kita perlu siapkan bahwa bukan hanya teknologinya, tapi juga mindset pelaku UMKM-nya. Gitu. Kita jadi harus sepakat bersama, kita bangun mindset bahwa AI itu adalah penunjang kerjaan kita. Jadi teman-teman di sini harus diajak bukan hanya ikut tren ataupun bahkan FOMO ya gitu kan, tapi untuk membaca arah, membaca peluang. Terus misalnya kita juga bisa riset gitu kan produk yang lagi laku apa GMP-nya gitu kan, hitung GMP berapa gitu, bahkan ngitung HPP pun bisa dibantu dengan AI gitu kan. Tapi selain itu mereka juga harus melihat market behavior atau tadi tren itu di 2025 dan sampai nanti itu seperti apa. Jadi misalnya kita mau mempersiapkan produk atau memperbaharui produk apa nih gitu yang baru. Nah, itu bisa sebetulnya tanya lewat AI. Jadi bukan hanya kita sekedar cari lewat search engine, enggak kayak gitu. Jadi mungkin yang perlu dipersiapkan bukan laptop yang bagus, bukan device yang bagus,
tapi kepekaan untuk tahu kapan AI itu dibutuhkan. Kapan atau tidaknya itu menurut saya akan jadi next step ataupun lompatan yang memang sesungguhnya bakal signifikan seperti itu. Baik. Apakah UMKM di sini juga sudah diedukasi apa tentang AI? Jadi misalnya nih cara membuat caption, misal apakah sudah atau mendesain produk? Oke, jadi sedikitnya waktu tempat ini masih di Soreang ya. Saya khususnya concern mengenai hal ini dan memang udah sampai episode 6 gitu. Jadi udah 6 kali pelatihan tentang AI ini. Itu yang diulang 2 kali karena banyak peserta yang nggak ikut. Jadi pemahaman atau literasi tentang AI itu bermula dari yang basic dulu ketika kita pakai OpenAI dalam hal ini ChatGPT, kita membuat prompt sama-sama karena memang saya pun sama masih belajar gitu kan. Terus kita mengembangkan foto produk kita gitu kan dengan misalnya contoh asal jepret gini tapi backgroundnya itu nanti dibagusin sama AI, dibantu dengan Flyby, Photoroom gitu kan dan lain sebagainya kan memang aplikasi-aplikasi sekarang itu sudah pakai AI dan di handphone kamu itu sekarang edit fotonya udah pakai AI untuk sekedar expand gambar dan lain sebagainya. Terus waktu itu pernah ada pelatihan bikin video produk pakai AI. Jadi ceritanya agak lucu sih. Jadi si modelnya itu modelnya AI, orang bule, tapi saya paksa untuk ngomong Sunda walaupun agak pabelit lah ya, agak kurang enak gitu. Tapi pada akhirnya saya desain promptnya untuk berbicara bahasa Indonesia dan itu works, itu bekerja. Dia istilahnya mempromosikan produk UMKM dan sekarang mungkin dengan kondisi sekarang bahkan bisa lebih gila lagi dengan Google View gitu kan, terus dengan ByteDance udah ngeluarin, terus dengan Sora dari Open AI gitu kan. Jadi memang bahkan bisa lebih gila, lebih canggih lagi dan mungkin saya pun harus banyak belajar untuk bisa disampaikan kepada teman-teman UMKM pastinya. Oke, baik. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya Pak nih. Kadang mungkin ada yang tadi udah walaupun diedukasi misalkan tentang tentang AI itu, tapi terkadang juga masih ada beberapa UMKM yang merasa bingung gitu ya dengan kata AI itu sendiri atau bahkan canggung dan belum pernah mendengar dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain mereka juga pasti ingin berkembang ya Pak dan nggak mau ketinggalan zaman nih. Menurut Bapak, bagaimana nih caranya rumah BUMN ini bisa menjadi ruang yang ramah, yang aman, dan inspiratif, tempat di mana pelaku UMKM itu bisa belajar AI secara bertahap tanpa merasa terbebani? Oke. Waduh, pertanyaan yang berat lagi nih sih Pak hari ini. 5 pertanyaan yang memang agak sedikit saya harus mikir. Tapi nggak apa-apa, saya jawab dengan baik pengalaman aja ya. Sebelumnya, saya mau minum dulu, cheers dulu dong. Cas, air kuning alias Orson, teman-teman. Jadi memang izinnya sih Pak sedikit menjawab. Terkait pelatihan AI ini kita seperti yang kita tadi singgung ya. Kami udah mengadakan 6 chapter ataupun 6 episode tentang pelatihan ini yang judulnya itu Ce Aing. Yang dimana itu si Ce Artificial Intelligence. Kita refleksikan ke ke Sundane sedikit. Jadi memang di pelatihan ini rumah BUMN harusnya bukan hanya jadi kelas buat Bapak Ibu sekalian ataupun dapur untuk belajar. Jadi di mana pelaku UMKM itu harus coba trial error tentang AI ini di rumah BUMN tanpa takut merasa salah ataupun kurang paham gitu. Jadi ketika saya berbicara ke teman-teman di sini tentang AI, kita sharing pasti mengalir. Tapi dengan Bapak Ibu beliau ini mungkin pendekatannya itu sedikit berbeda. Kita tidak bisa istilahnya PowerPoint driven. Paparkan ini PowerPoint-nya, baca mangga kan pasti itu lebih ke praktek ataupun technical skill. Yang dimana pendekatannya pastinya itu dengan nama curiosity driven. Jadi mulai dari keresahan atau pertanyaan sehari-hari mereka. Yang dimana contoh misalnya gimana ya cara postinganku rapi atau gimana ya cara foto produk aku bagus. Pasti
pasti seputar itulah kalau ibu-ibu ya gitu karena memang terbatas. Nah di kita di rumah BUMN kan studio mini ada. Terus kalaupun misalnya bapak ibunya gak sempet ke sini, coba foto produk aja di rumah. Misalnya contoh sambil gini foto landscape portrait ataupun sambil dipegang, kalaupun tangannya bagus ya, kalau tangan saya jelek gitu kan foto nanti si backgroundnya nanti dirobahin sama AI kayak gitu, baik itu pakai Photoroom ataupun apa, karena memang sekarang aplikasi-aplikasi di Play Store ataupun App Store di handphone itu pasti sudah ada basis AI-nya, khususnya aplikasi editing. Atau misalnya bapak ibu di sini apa namanya pelatihan apa kebutuhan tentang copywriting Ya. yang dimana bikin caption susah. Jadi caption itu kan mungkin biasa produknya seperti apa, komposisi dan sebagainya. Nah untuk bikin hook di deskripsinya itu mungkin bapak ibu mungkin di sini terbatas idenya. Nah itu Iya. bisa ditanyakan lewat AI dan sebagainya. Jadi harapan saya kita sertakan AI itu sebagai teknologi dan penunjang kerja, tapi yang ramah itu bukan sistemnya, tapi bagaimana cara kita memperkenalkan sistem itu. Gitu. Oke, wah luar biasa banget nih obrolan hari ini banyak sekali insight yang membuka wawasan kita, tapi juga menguatkan kita bahwasannya sebenarnya AI itu bukan hal yang harus ditakuti dan dihindari ya Pak. Betul sekali. Nah, justru bisa menjadi alat bantu khususnya para pelaku UMKM itu untuk bisa lebih berkembang dan maju. Mantap sekali. Oke, terima kasih banyak ya Pak untuk pengalaman dan perspektifnya. Sami-sami sih Pak, alhamdulillah. Buat teman-teman pendengar, semoga episode ini bisa jadi titik awal untuk kita semua, khususnya para pelaku UMKM, untuk mulai berani melangkah mengenal teknologi, tetapi dengan cara yang bijak. Jangan lupa ketemu lagi di episode selanjutnya, Pod Podcast. People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. See you, jangan lupa like, comment, and subscribe.